Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Basul Masalah Rabu 22 Jumadil Ula 1445 Hijriah. Masalah membangun bangunan di tanah sewa. Ada seorang pebisnis menyewa tanah selama 10 tahun. Untuk memudahkan bisnisnya, maka ia membangun toko di tanah yang ia sewa. Setelah 10 tahun lewat, sewa habis, sang penyewa memaksa pemilik tanah untuk membeli memaksa pemilik tanah untuk membeli bangunan tokonya tersebut. Pertanyaan, bagaimanakah hukum tindakan penyewa, orang yang menyewa, yaitu membangun bangunan di tanah sewaannya dan memaksa pemilik tanah sebagaimana deskripsi di atas, memaksa pemilik tanah untuk membelinya? Jawabannya, hukum membangunnya boleh apabila hukum membangun di tanah sewa tadi boleh apabila ada kesepakatan antara pemilik tanah dan penyewa ketika akad, atau akad sewanya adalah menyewa seluruh manfaat tanah, dikarenakan pemilik tanah mengatakan kamu berhak memanfaatkan tanah ini sesuai kehendakmu, seperti itu, atau sesekar hatimu. Manfaatkan, bukan menjual tanahnya. Maka ia boleh memanfaatkan tanah dengan membangun dan lain-lain, dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kepada tanah. Jelas ya? Hukum memaksanya, sekarang masalah memaksa, tadi hukum membangun, kan memaksa. Hukum memaksanya ada memaksa pemilik tanah untuk membeli bangunan, membeli bangunan yang dia bangun adalah tidak boleh. Adapun ini solusinya, pihak penyewa disuruh saja untuk memperpanjang masa sewanya, jadi dibayar dengan masa sewa itu. Jika tidak siap memperpanjang masa sewa, maka hakim memerintahkannya untuk memindah bangunannya, ambil sendiri dengan menanggung segala resikonya. Paham ya? Jadi kalau pemiliknya itu, pemilik tanah tidak mau membelinya, maka penyewa yang sudah kadung bangun bangunan itu ya dikasih saran aja, udah begini aja, sewa yang lebih lama, ya, sewa yang lebih lama itu nanti bayarannya jadi bayaran menyewa tanah, kan gitu. Sehingga jadi begitu selesai sewa, tanah bangunan juga sudah diberikan kepada pemilik tanah, tidak boleh. Atau kalau tidak mau juga begitu, ya disuruh aja. Udah kalau begitu kamu gotong itu bangunanmu itu, keluarkan dari tanah sini. Nah. Tata cara memulai soh bagi wanita. Tata cara memulai soh bagi wanita. Dikatakan dalam hadis bahwa sof yang terbaik untuk wanita adalah yang paling belakang. Pertanyaan, yaitu Nabi mengatakan, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha, rawahu Muslim. Karena sofnya para laki-laki yang paling belakang
itu diantaranya penyebabnya karena dia tidak fadilahnya juga tidak mendapatkan fadilah soft awal. Di samping itu juga itu yang paling dekat dengan softnya para wanita. Nah, dengan softnya para wanita yang paling bagus, yang paling belakang, dikarenakan di antara hikmahnya adalah yang paling jauh dari softnya para laki-laki. Jadi yang paling awal, paling depan itu malah paling dekat dengan softnya laki-laki. Nah itulah, itu awalnya begitu. Nanti ada permasalahan. Terus pertanyaannya bagaimana cara memulai soft wanita, dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan kalau gitu bagi wanita? Melihat ini kan harusnya dari belakang terus ke depan, diperinci. Kalau mereka, orang-orang yang berjamaah, atau perempuan yang ikut berjamaah di masjid, kalau mereka sholat berjamaah sendiri, ini sendiri. Kalau mereka sholat berjamaah sendiri, tidak bercampur dengan jamaah laki-laki, maka shaf yang paling afdol bagi wanita pun adalah yang paling depan. Memulainya juga dari depan juga. Paham? Seperti kayak laki-laki kalau mereka berjamaah sendiri. Kalau jamaah wanita bercampur dengan jamaah laki-laki, maksudnya dalam satu masjid, umpamanya itu dalam satu ruang, laki-laki depan, terus wanita di belakang. Ya. Kalau jamaah wanita itu, kalau wanita jangan bercampur lah ini kata-katanya. Katanya. Kalau wanita berjamaah bersama jamaah wanita bebarengan dengan jamaah laki-laki, bebarengan aja, maka diperinci. Kalau dipisah dengan satir, ada pemisah kan biasanya ada juga di masjid yang ada satir-satirnya, maka yang paling afdol adalah shaf yang paling depan juga. Kalau dipisah dengan satir, maka yang paling afdol adalah yang paling depan. Cara memulainya adalah memulainya juga dari depan. Kalau tidak ada satirnya, penghalangnya, maka yang paling afdol adalah shaf yang paling belakang. Cara memulainya buat shaf adalah memulai juga dari belakang, baru depannya lagi. Itu kalau tanpa satir. Masalah akad parkir. Ketika kita hendak belanja di toko atau hanya sekedar memarkir kendaraan di pinggir jalan raya, kita akan dikenakan biaya parkir yang tertentu. Biasanya 2.000 atau sampai 5.000 oleh seorang juru parkir. Pertanyaan, termasuk jenis akad apakah praktek parkir yang berlaku pada deskripsi di atas? Jawab, ditafsil. Jika dengan akad menyewa lahan jalan umum maka tidak boleh. Jika akadnya adalah akad menyewa lahan jalan umum, maka tidak boleh. Jika dengan akad ji'alah, yaitu ji'alah itu ya sayembara. Jika kamu mampu menjaga kendaraan saya ini, maka bagimu 2.000 rupiah. Nah, itu ji'alahnya begitu. Maka ini boleh begitu. Tetapi jika dalam praktek kok dia tidak ada kerja, maka ia tidak berhak mendapat upah. Disuruh jaga, ngelewes saja kemana-mana. Malah hilang. Tahu-tahu kalau ada orang yang mau pergi dicegat, parkirnya mana? Wong dia nggak ada loh. Ini malah nanti jadi upahnya jadi dia tidak berhak sebetulnya untuk mendapatkannya. Terus bagaimana hukum uang pungutan dari jasa parkir di atas? Jawab, mengikuti jawaban A, jika akadnya sah maka halal, dan jika akadnya tidak sah maka tidak halal. Dilihat dari itu. Ya seperti kalau di pasar Temboro ini bagus itu tukang-tukang parkirnya. Jadi menata, menjaga sampai itu ditata rapi, itu sepeda motor itu. Nah itu kan kayak ya di pasar itu kan bagus itu cara parkirnya itu. Itu betul-betul mereka kerja gitu. Itu akadnya yang paling mudah itu ya pakai ji'alah aja lah. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka
اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم عاشر سلطانا نصيرا. اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، وافتح لهم فتحا قريبا، وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم أيدهم بتأييد من عندك، اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم، ونعيدهم بك من أن يغتالوا من تحتهم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.